Di dalam kitab Khazinatul Asrar, seseorang yang membacanya selama 40 hari, mudawamah, istiqomah, jika dia dalam keadaan terpuruk, akan dibangkitkan oleh Allah. Jika dia dalam keadaan miskin, maka akan diberi kekayaan oleh Allah. Jika dia dalam keadaan sempit, maka akan diluaskan oleh Allah. Jika dia sakit, maka akan disembuhkan oleh Allah. Jika dia dalam kesulitan, maka akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibaca selama 40 hari secara mudawamah, secara istiqomah, tanpa terhenti sejenak pun satu hari, rutin istiqomah 40 hari, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Apa yang dibaca dan bagaimana kaifiyah, tata cara membacanya di dalam kitab Khazinatul Asrar, maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kebahagiaan. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah
dari guru saya tercinta, yaitu Syekhinal Karim Kiai Abdul Hanan Wakian Pare Kediri. Saya mendapatkan satu ijazah di dalam kitab Khazinatul Asrar. Kitab Khazinatul Asrar ini merupakan karangan dari Sayyid Muhammad Hakim Nazili. Jadi kitab Khazinatul Asrar, saya mendapatkan ijazah dari Kiai Abdul Hanan Wakian Pare Kediri. Di dalam halaman 117 sampai 124 membicarakan tentang kehebatan suratul Fatihah. Sahabatku sekalian, suratul Fatihah merupakan surat yang luar biasa. Satu surat yang dipakai untuk pembuka Al-Quran. Suratul Fatihah merupakan surat yang selalu dibaca oleh semua umat Islam secara berulang-ulang. Karena itu suratul Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sahabatku sekalian, suratul Fatihah dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk kitab, karena merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Ada 9 nama suratul Fatihah yang menyatakan bahwa suratul Fatihah ini benar-benar luar biasa. Suratul Fatihah yang pertama disebut dengan Al-Hamid, yaitu pujian. Karena di dalam surat ini terdapat penyebutan Alhamdulillah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, suratul Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab karena sebagai pembukaan Al-Quran dengan tulisan dan lafaz suratul Fatihah, maka setiap sesuatu itu diawali dengan suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga, suratul Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Yang keempat disebut dengan Ummul Kitab atau induknya Alkitab. Dan yang kelima, suratul Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tadi yang saya katakan, diulang-ulang pada setiap sholat 5 waktu. Semua umat Islam pasti membaca suratul Fatihah secara berulang-ulang. Yang keenam, suratul Fatihah disebut dengan as-sholat atau doa bacaan dalam sholat. Penamaan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang ketujuh, Al-Quran atau suratul Fatihah disebut dengan Al-Quranil Azim. Dinamakan demikian karena Fatihah di dalamnya mengandung makna-makna Al-Quran. Yang kedelapan,
Suratul Fatihah disebut dengan Al-Kafiyah, yang berarti mencukupi ketika dalam sholat. Meskipun tidak membaca surat yang lain maka sudah cukup. Justru kalau tidak membaca suratul Fatihah maka sholatnya dianggap tidak sah. Dan yang kesembilan, suratul Fatihah disebut dengan Asy-Syifa. Dinamai ini karena suratul Fatihah sebagai penyembuh di dalam hati dan tubuh manusia. Fatihatul kitab syifa'un min kulli da. Suratul Fatihah itu obat dari setiap penyakit. Sahabatku sekalian, kembali kepada ijazah yang pernah saya dapatkan, dan ijazah ini termaktub di dalam kitab Khazinatul Asrar yang membahas tentang keutamaan atau fadilah suratul Fatihah. Dimulai dari halaman 117 sampai 124 di dalam kitab Khazinatul Asrar. Sahabatku sekalian, ini pernah juga diulas oleh Kiai Muhammad Mizan Asrari, bagaimana kehebatan suratul Fatihah. Kita semua yakin, saya yakin semua panjenengan hafal bacaan suratul Fatihah, karena memang kita baca pada setiap kita sholat, dan merupakan satu hal yang wajib dibaca ketika sholat. Dan apabila tidak dibaca, maka sholat kita tidak termasuk, sholat kita dianggap tidak sah. La sholata, kata Nabi, liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah sholatnya apabila tidak membaca suratul Fatihah. Sahabatku sekalian, di dalam satu keterangan oleh ulama ahli hikmah, terutama Syekh Muhammad Hakim Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar, pernah memberikan satu statement. Apabila suratul Fatihah dibaca sebanyak 41 kali, kapan waktu membacanya? Antara adzan dan sholat subuh. Jadi membacanya pada setiap sholat subuh. Setelah sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Jadi antara qobliyah subuh, antara adzan sampai sebelum melakukan sholat subuh. Ini dibaca 41 kali, kata Syekh Muhammad Hakim Nazili di dalam kitab Khazinatul Asrar. Maka Allah akan memberikan satu hal yang luar biasa dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila membaca suratul Fatihah 41 kali, acep, istiqomah, mudawamah, rutin, tidak lubang sedikit pun meskipun satu hari, selama 40 hari. Jadi membaca Fatihah 41 kali selama 40 hari. Apabila itu istiqomah membacanya, tidak ada yang tertinggal satu hari pun, maka menurut Syekh Muhammad Hakim Nazili, seseorang yang dalam keadaan kesempitan hidup, dalam keadaan fakir, maka akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih-lebih, katanya. Bukan hanya cukup, bahkan lebih-lebih. Artinya ada kelebihan harta di situ. Apabila seseorang yang punya hutang yang cukup banyak, maka Allah akan memberikan
jalan keluar untuk bisa membayar. Apabila seseorang ingin pangkat dan jabatan, maka istiqomahkan membaca Fatihah 41 kali sebelum subuh selama 40 hari. Apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila rutin minimal 40 hari membaca suratul Fatihah sebelum salat subuh. Dan banyak lagi fadilah atau keutamaan suratul Fatihah. Jadi sekali lagi saya ulangi, dibaca sebanyak 41 kali selama waktu 40 hari. Maka Allah akan memberikan semua apa yang diminta. Akan memberikan, jika dia minta jabatan, akan diberi jabatan oleh Allah. Jika dia minta pangkat, akan diberi pangkat oleh Allah. Jika dia dalam keadaan sakit, maka akan disembuhkan oleh Allah. Jika dia dalam keadaan kesempitan hidup, maka akan diberi keluasan oleh Allah. Jika dia dalam keadaan pailit, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia terpuruk, maka akan diangkat oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jika dia dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesedihan, maka akan digembirakan oleh Allah. Jika dia menemui jalan buntu terhadap kehidupannya, maka akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan atau fadilah membaca suratul Fatihah 41 kali selama 40 hari. Harus istiqomah, tidak boleh ada yang berlubang satu hari pun. Ini merupakan fadilah suratul Fatihah yang disebut oleh Syekh Muhammad Hakim Nazili di dalam kitabnya Khazinatul Asrar. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dan saya kira tidak sulit untuk membaca Fatihah 41 kali. Jadi setelah adzan, lalu boleh membaca sampai sebelum sholat subuh. 41 kali insya Allah tidak akan terlalu lama. Karena tidak panjang bacaan suratul Fatihah. Dibaca memakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dibaca sebanyak 41 kali selama waktu 40 hari. Maka Allah akan mendirikan dia, akan mengkayakan dia, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan satu jabatan. Jika dia ingin jabatan, akan diberi pangkat oleh Allah. Jika dia menginginkan pangkat, akan disembuhkan oleh Allah jika dia sakit. Pendek kata, suratul Fatihah, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Suratul Fatihah sesuai apa yang diinginkan bagi sang pembacanya. Inilah kehebatan suratul Fatihah yang pernah ditajribah oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika menyembuhkan seseorang yang sedang sakit, ketika mendirikan orang yang sedang terpuruk, menggembirakan orang yang sedang sedih, dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan amaliyah istiqomah Fatihah sebanyak 41 kali sebelum melakukan sholat subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.